Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahulilakum an a'rifa nafsi. Ismi Tika Samsyatur Rahmah. Ana min qismil lughatil arabiyyah ar-rabi'ah al-alif. Al-an an asyrah an tariqati qawaid wal tarjamah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode terjemah dan gramatika atau gramatika dan terjemah. Nah, apa sih metode gramatika dan terjemah ini? Metode gramatika dan terjemah ini merupakan gabungan dari dua metode, yaitu metode gramatika atau qawaid dan juga metode terjemah atau menerjemahkan. Dengan kata lain, bisa diintikan atau disimpulkan bahwa metode ini menekankan pada aspek qawaid atau tata bahasa. Contohnya dalam bahasa Arab itu aspek kaidah nahwiyahnya, kaidah sorfiyahnya, dan lain sebagainya, dan juga menekankan aspek dalam hal menerjemahkan dari bahasa asing atau bahasa sumber ke dalam bahasa kedua atau bahasa target. Contohnya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Nah, apa sih tujuan dari metode ini? Tujuannya yang pasti dan sudah jelas adalah untuk memudahkan para siswa dalam memahami dan mempelajari bahasa asing. Kelebihannya adalah untuk mengasah siswa dalam menguasai metode dan kaidah-kaidah dalam bahasa yang dipelajari dan juga mengasah kemampuan siswa dalam menerjemahkan. Contohnya ya, dalam pembelajaran bahasa Arab, metode gramatika dan terjemah ini tujuannya yaitu yang pertama, mengasah para siswa untuk menguasai kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah nahwiyah, kaidah sorfiyah, ma'ani, dan lain sebagainya. Dan juga mengasah siswa dalam menerjemahkan teks-teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Selain itu, mengasah siswa dalam membaca teks-teks bahasa Arab dan mengungkapkan ide-idenya ke dalam bahasa atau tulisan Arab. Sekarang, apakah ada yang tahu sejarah dari metode gramatikal ini? Sejarahnya begini. Metode ini muncul pada era kebangkitan Eropa, tepatnya pada abad ke-15. Sebab munculnya karena pada masa itu hampir di seluruh universitas diwajibkan atau diharuskan untuk mempelajari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Oleh karenanya, para siswa, para mahasiswa, para cendekiawan, semuanya mempelajari gramatika terlebih dahulu dan juga kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa ibu agar lebih mudah memahami kedua bahasa tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir atau mengambil sebuah teori bahwa bahasa itu di seluruh dunia sama. Struktur sebagai cabangnya dan juga menerjemahkan atau proses menerjemahkan adalah proses untuk memahami isi teks atau tulisan dari bahasa tersebut. Teori ini disebut dengan teori universal logik. Kenapa mereka mengambil teori ini? Karena mereka mengambil dua pendekatan dalam menentukan teori ini, yaitu yang pertama, pendekatan secara tradisional, dan yang kedua, pendekatan secara struktural. Pendekatan ini keduanya saling bertentangan. Karena apa? Karena yang pertama, teori struktural ini memandang bahasa dari segi pemakaiannya oleh penutur asli. Sedangkan untuk teori tradisional
memandang bahasa dari segi aturan yang tertulis atau dari pendapat-pendapat para ahli. Nah, sekarang bagaimana sih kita membedakan antara metode gramatika terjemah dengan metode-metode lainnya? Yang pertama, yang lebih bisa kita lihat dari perbedaan dari semua metode itu, yang pertama, metode ini lebih menekankan dalam aspek membaca dan juga menerjemahkan dan pemberian mufrodat. Untuk ciri lebih spesifiknya, yang pertama, teori ini menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa perantara. Maksudnya adalah jika dominan bahasa ibu dalam suatu kelas adalah bahasa Indonesia, maka ketika guru mengajar kan bahasa asing menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, fokus dalam metode ini adalah membaca dan juga menerjemahkan. Yang selanjutnya di sini, guru memberikan materi sangat berperan aktif ya. Sedangkan untuk murid menerima materi. Selanjutnya, ciri khas selanjutnya, kosakata itu diberikan dalam bentuk kamus. Kemudian yang terakhir, metode ini diajarkan secara deduktif. Nah, dari ciri-ciri ini kita bisa melihat bagaimana peran guru, bagaimana peran murid, dan juga bagaimana kedudukan bahan ajar atau materi. Peran guru tentulah memberikan materi, memberikan mufrodat, memberikan teks qiraah, kemudian menjelaskan materinya, terus kemudian membantu dan menuntun para siswa dalam menghafalkan dan juga menerjemahkan sebuah teks dan mendengarkan hafalan siswa. Sedangkan untuk siswanya tersendiri, tugasnya atau perannya yang pertama membaca teksnya, menghafalkan kosakatanya, menyimak dan juga menerjemahkan, terus menghafal terjemahannya. Sedangkan untuk kedudukan buku atau bahan ajar sendiri, kedudukannya dalam metode ini sangat penting. Karena sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa metode ini menekankan membaca yang otomatis membutuhkan sebuah teks qiraah yang harus didapatkan atau biasanya ada di buku-buku LKS atau media lainnya. Dan juga metode ini menekankan menerjemahkan yang mana pastinya membutuhkan kamus. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for